Obrolan ini cuma berisi ocehan yang gabut doang. Jadi buat lo pada yang gak gabut, silakan cabut. Oke, gue Andi. Assalamualaikum, selamat datang di Berkabar Berbagi Kisah bareng Andi. Andi ini teman kantor gue. Dia teman kantor gue, termasuk yang pertama kali kenal lah gue sama Andi tuh. Oke, nanti lo gue tanya. Pertama, nama lengkap lo, tempat tinggal lo di mana aja, habis itu pengalaman di TK, SD, SMP, sama SMA. Malah lu sinian, biar masuk suaranya. Masuk ke yang pertama nih. Nama lengkap lu siapa? Nama lengkap gua Andi Ari Budianto. Yang ngasih nama lu? Ya jelas orang tua gua, masa tetangga. Ayah, ibu, kakek, nggak ada ikut campur sih. Oh, gua nggak tahu. Tahu udah itu aja nama gua. Andi Ari Budianto. Yes. Tapi lo nggak tahu antara ayah ibu atau siapa? Yes, betul. Andi artinya? Andi itu ngambil dari salah satu, mungkin kata orang dulu, titel atau gelar kerajaan di Makassar. Walaupun gue nggak tahu silsilah lebih lanjutnya kayak gimana. Tapi ini gue search di Google bahasa Jawa sih ya. Bahasa Jawa Andi artinya hamba. Itu lo tahu? Kalau itu nggak tahu, tapi itu diambil referensinya dari kakek gue yang di Makassar. Beda, ini Jawa. Ari, jujur gue nggak tahu sama sekali arti nama gue. Kemana sih lo? Sumpah. Ini gue searching juga nih. Ari kalau bahasa Indonesia artinya singa. Singa dan perkasa. Lo merasa perkasa gak? Wah, itu sih nggak perlu dijelaskan, udah ada tuh satu buntut. Oh iya bener juga. Oh iya, Andi ini udah nikah by the way. Gue kenal sama Andi dari dia belum nikah, sekarang udah nikah. Berapa lama lo nikah? 21. Udah setahun berarti? Iya, 2021 akhir. Kayak Ari itu artinya singa atau perkasa. Budianto gampang lah ya. Apa artinya Budianto? Nggak tahu, sumpah gue nggak pernah Budianto cari tahu juga. ya baik. Budi Perketi, dari Budi Perketi. Oke, kalau disimpulkan Berarti hamba perkasa yang baik. anjas. Kayak itu Andi Ari Budianto. Sekarang nama panggilan. Lo pernah dipanggil siapa aja nih dari awal lo kecil, dari sisi keluarga, dari SD, SMP, SMA? Dulu waktu ini kita dari yang formal dulu aja ya. Bebas. Dulu gue dipanggil Ari di lingkungan rumah gue. Sempat dipanggil Ari? Iya, justru sampai sekarang gue dipanggil Ari di lingkungan rumah. Oh. Iya, termasuk sama keluarga gue. Oh iya. Kakak lu panggil lo? Ari. Bukan Ade gitu? Enggak. Ari. Iya. Oke, terus? Justru semenjak sekolah, gue sudah mendeklar bahwasanya nama panggilan gue Ari. Tapi tetap entah kenapa pada manggilnya Andi. Kebawa lah sampai sekarang. Tapi muka lo masih cocok sih dipanggil Ari. Iya. Masih. Ari, tapi takut ketukar sama Ari Tonang. Waduh, gitu dong. Oh berarti di rumah lo panggil Ari? Sama nyokap bokap juga Ari? Yes, tuh. Lingkungan keluarga pokoknya Ari? Iya. Sampai rumah, sampai lingkungan teman-teman nongkrong di rumah juga Ari? Yes, betul. SD masih Ari, tapi ketika sudah SMP ke atas itu mulailah dipanggil Andi. Walaupun ketika lo memperkenalkan diri sebagai Ari? Yes, tetap betul. ujung-ujungnya panggil Andi? Oh, karena gue males debat, ya udahlah, terserah lah. Karena itu masih nama lo juga? Iya, betul. Lagi nama depan kan? Oh berarti SMP, SMA juga tuh Andi tuh? Sampai sekarang sampai kerja juga. Oke, tapi di SMA pun lu memperkenalkan dirinya sebagai Ari? Iya, Ari. Tetep. Oh, kampus memperkenalkan diri? Kampus gue udah memperkenalkan Andi aja lah. Oh, udah mengikhlaskan udah Andi aja. Mencoba berdamai lah, iya udah Andi. Tapi nggak apa, Andi Ari ya mirip-mirip lah, dua-duanya nama yang bagus lah. Selain Ari sama Andi ada gitu panggilan khusus lu mungkin? Panggilan kecil gue, panggilan ceng-cengan gue sama teman-teman gue tuh panggilnya Ondot. Ondot tuh artinya apa? Nggak tahu. Itu emang ada satu teman gue namanya Ijal. Ijal nih teman di rumah, teman kecil. Oh, oke. Itu emang asal nyeletuk aja dia kalau manggil orang. Seletuk Ondot pada ketawa tapi nggak tahu dasarnya apa. Nggak tahu dasarnya apa. Iya. Oke, Ondot. Ya udah pada ketawa lah. Ya udahlah, semenjak itu pada pakai Ari Ondot gitu. Oh, begitu Ari. iya, begitupun gue juga manggil teman-teman gue ada aja lah celetukannya. Tapi iya. that's okay sih, gue nggak masalah. Itu zaman-zaman muda lah. Iya. Kenang-kenangan. Tapi masih ada yang manggil Ondot di rumah? Rumah udah nggak. Seiring berkembangnya usia pada manggilnya nama. Iya. Apa Andi? Ari. Oh berarti lo kalau ke Ciputat ketemu kawan lama lo Ari tuh nyapa? Iya, makanya gue kan sering bilang ke
keluarga ke bini gua atau ke teman-teman kuliah atau teman kerja, kalau ke kawasan rumah gua manggilnya Ari, jangan Andi. Oh. Ntar yang dikira abang gua, soalnya nama abang gua Oh, Andi. Andi juga. Iya. Oh, iya. Bini lu pertama kali kenal sama lu namanya nyebutnya apa? Andi. Andi. Sekarang Sampai sekarang tetap. Papa. Iya. Tapi jujur nih, fun fact, Iya. gua sama bini gua tuh panggilannya, bini gua maunya dipanggilnya Mima. Mima, lu? Kalau gue panggilnya Buya. Oh, Buya. Buya. Karena gue terinspirasi dari beberapa tokoh lah, diantaranya Buya Hamka. Buya Hamka sih, Terus sama kalau lu tahu foundernya Al-Bahjah itu kan dipanggil Buya Yahya. Ini by the way fun fact-nya emang Andi nih orang yang cukup luas lah wawasannya. Gue sering ngobrol-ngobrol soal dunia ini sama Andi. Paling masuknya Andi nih. Kebetulan. Bini lu berarti kenal lu sebagai Andi dulu awal-awal tuh? Yes, betul. Tapi tahu kan dia kalau beberapa teman lu gara-gara di lo kasih tauin tuh? Iya, justru gue memperkenalkan biar dia nggak shock, dan dia juga udah berusaha beradaptasi. Iya. Apalagi nih selain Andi, Ari, Ondot? Dulu gue sempet gendut, walaupun sekarang pada saat rekaman ini dibuat gue gendut juga. Mohon maaf. Iya, cuma maksudnya kan dulu nggak setinggi ini kan. Tapi dulu diet ya? Oh, gara-gara sakit kemarin kayaknya ya? Apa? Ini agak kurusan sih gue. Iya, sekarang berapa? turun jadi 91 apa? Iya, Sebelumnya terakhir di tempat tuh 94. Turunin lagi lah. Yes, itu target gue. Nah, dulu gendut jadi dipanggil? Dulu karena masih kecil, pendek, terus sempet gendut juga, dipanggilnya pala kotak. Karena lehernya nggak ada, kelihatan jadi kayak kelihatan kotak. Iya. Itu sih paling bagus saat sih. Pala kotak itu zaman umur berapa tuh? Zaman ketika SMP gue sempet gendut lagi. Pala kotak dari SMP. Kalau Ondot zaman Ondut kecil dari zaman SD. Oh, SD. Iya. Ada lagi mungkin? Ada lagi ketika gue kurus, brengsek kan? Oh iya, lu sempat kurus. Gue gendut, dikatain. Ada panggilannya, kurus juga ada dikatain, karena kurus kan kecil ramping gitu, dipanggil kepala kacang, kan anjing kan. Yang manggil orang yang sama lagi. Iya itu. Emang itu orang suka memberikan julukan kepada orang, brengsek. Iya, kepala kacang. Tapi transformasi tubuh lu emang ekstrim sih, Di. Maksud gua lu di foto dulu kurus itu, sekarang sebesar ini. Bener. Gampang gak sih menurut lu untuk ngurusin badan atau gemukin badan gitu, untuk mengatur lah? Kalau gue pribadi bilang gampang. Sekarang kalau lu niat pun bisa berarti? Bisa. Tapi karena makan situasi kerja yang kayak begini, ya kan, gue memutuskan stres udah kerjaan, stres shifting, dibacotin, ya seenggaknya ada satu hal yang bikin gue bahagia lah, makan. Oh, jadi lu pelampiasan lah, pelarian. Mekanismenya makan lah ya. Yes. Oke. Gitu. Ada lagi mungkin? Ada lah yang lain. Kotak. Apa tuh? Ya gitulah, namanya udah berkeluarga kan. Enggak, bukan stres. Bukan cu. Anjir. Ya itu pasti, jelas dong. Itu pelepas stres. Iya dong. Jelas. Anjir. Pelepas penat juga. Iya. Enggak, nama panggilan. Nama panggilan. Kotak Andi Kacang. Udah sih, udah. Itu ya, aja. Kotak Kacang. Oke, kalau nggak ada lagi nama panggilan, tempat tinggal. Lo pernah bertinggal di mana aja? Kalau gua tinggal dari kecil emang di Ciputat. Dari lahir tuh rumah lo yang dari lahir, ya di Ciputat. Terus pindah sempet mungkin renovasi? Enggak pernah. Ngokos juga nggak pernah tuh ya? Nggak pernah. Dan makanya gua pertama kali cabut dari rumah ya pas setelah nikah. Sebelum merit kan gua nyari dulu kontrakan. Oh iya, survei. Ya. Udah lo tempatin sebelum merit ya? Yes, gitu. Dan itu doang sih baru pertama kalinya. Iya. Tapi nggak Buffalo Gathering kan sebelum itu? Oh tentu tidak dong. Gue bisa konfirmasi Andi nih agamanya termasuk yang oke lah. Oh, iya. Walaupun mulutnya kadang-kadang nggak bisa dijaga, tapi agamanya oke dia. Dia kalau sholat sama anak-anak selalu jadi imam. Karena tidak ada yang mau. Itu satu alasannya. Oke, berarti tempat tinggal lo dari dulu Ciputat, begitu menjelang merit baru pindah ke Cijantung dia. Betul. Itu beda jatuhnya Depok. Kalau secara administratifnya itu masuknya Depok. Walaupun sebenarnya dekat Jakarta Timur juga kan? Iya. Bukan dekat lagi, pas di perbatasan. Iya. Berkata lu melangkah sedikit udah Jakarta Timur. Iya. Tapi secara administrasi Depok. By the way, KTP lu berarti Tangerang ya? KTP gua masih Tangerang Selatan. Oh iya. Oke, sip, itu tempat tinggal. Sekarang TK. Tapi bentar, lu ada yang mau cerita lagi ya tentang tempat tinggal? Oh, udah itu dong. Udah itu dulu aja. TK berarti.
Kalau di mana kasih tahu? TK gua kalau nggak salah inget namanya TK Aisyah. Aisyah. Iya, itu di Ciputat. Ciputat. Dan gua lupa di TK itu gua nol kecil nol besar atau gimana. Lupa, nggak ada. Lupa antara setahun atau 2 tahun gitu lah ya. Ya, itu lupa bener-bener nggak inget gua. Tapi TK Aisyah. Aisyah namanya. Ciputat. Apa nih yang lo inget di TK lo? Yang gua inget di TK itu ada permainan kan, ada mainan-mainan gitulah, ada perosotan, dan gue pengen main di situ. Ini sih sebenarnya jangan ditiru ya. Ya apa nih? Ini fatal nih. Jangan ditiru, Iya. Disclaimer. Karena ini disclaimer, Iya. jangan ditiru untuk siapapun. Jadi gue naik, dan di depan gue itu ada orang. Terus? Udah duluan. Temen TK lo. Gue nggak inget Pokoknya itu orang spesifik teman atau bukan. Yang Iya, jelas iya. itu orang. Tapi sepantaran. Iya. Iya. Terus? Gue pengen main kan. Gue ngebet banget ya. Gue jorokin itu orang. Karena dia nggak turun-turun. Iya, karena kelamaan gue jorogin, merosot tapi muka duluan yang nyentuh tanah. Nangis. Terus lo? Tapi gue cuek tetap merosot. Yang Tapi penting lo bisa main. iya. TK gitu sih, TK gitu. Diomelin. Iyalah. Udah, itu yang paling gue inget di TK udah itu dong. Tapi Gua cewek sih cowok yang merasa turun. cowok. Lo merasa apa? Dan gue merasa sebenarnya nggak enak juga sih, kasihan Iya. sih. Itu ya Kasihan. makanya tadi disclaimer ini jangan itu, tapi itu hal yang wajar di anak-anak, itu hal yang wajar, hal yang sangat-sangat wajar malah. Anak kecil ngedorong tuh udah wajar banget ya. Betul. Gitu. Apalagi mungkin di TK yang lo inget, TK Aisyah nih. Inget Teman-temannya gitu ada yang lo inget gak? Pasti kan Teman. otomatis teman rumah juga tuh. nggak? Jujur kalau TK gue minim banget informasi, nggak inget. Ada satu. Apa tuh? Iya gue inget. Sebenarnya tuh malu banget gue. Ini sebenarnya momen memalukan ya, jangan sampai bocor kemana-mana. Iya. Dulu gue kebelet banget berak. Kalau bentar jangan bocor kemana-mana, ini kan gue Oh, posting, iya, tapi iya. ntar gue cut deh. Iya. Kalau lo posting, lo ceritain dulu aja. Gue kebelet banget berak sampai keringet dingin, sampai pada akhirnya berak di celana. Beneran berak. Iya. Aduh, gila. Dan udah gitu akhirnya dibawa lah tuh ke toilet dan dicebokin sama gurunya. Yang bawa juga guru. Iya, yang nuntun guru Awan berarti bawa ya? dicebokin. Karena gue udah di pojokan udah keringetan. Guru, ada apa tuh? Samperin. Iya. Cebokin, dan habis itu gue malu banget, gue nggak mau masuk kelas. Akhirnya gurunya manggil orang tua gue, manggil nyokap gue. Karena kan orang tuanya kan nunggu di depan TK kan, nggak boleh masuk. Nah, habis itu dijemput pulang gue karena malu. Udah itu doang. Pause dulu. Lanjut. Tadi nggak apa-apa soal berak di Gak posting. apa-apa lah. Aman ya? Santai. Masa lalu lah ya. Masa lalu. Anak kecil berak di tanah wajar. Wajar. Apalagi coba TK. TK udah jujur gue itu doang. Doang ya. Nggak ada yang inget. Oke, lanjut ke SD. Kalau SD lo di mana? SD Negeri Ciputat 6 itu satu kawasan masih sama TK. By the way, TK lo dari rumah lo berapa menit? Kalau naik angkot sekitar 15 menit. Berarti lo dulu naik angkot TK? Iya, angkot. Nggak sama orang tuh deh? Ya diantar dong. Oh, kirain. Karena masih Nggak, kirain TK diajarin. jalan sendiri. Kali ada yang kayak gitu tuh, saking mandiri, tapi diantarin tuh ya? Iya. Pulang ditungguin? Pulang tungguin. Oh, oke. 15 menit tuh ya? Yes. SD Negeri 6 ya? SD Negeri Ciputat 6. Apa yang lo inget di SD? Banyak. Soalnya Yang pertama bodoh. Ah, seriusan? Iya, Lo terus gimana? gua tuh dari SD sampai SMA nggak pernah ranking. Anjir, seorang Andi lo. Nomor Kayak Tonang pun gak bakal nyangka sih. nomor buntut, dan satu hal yang paling parah adalah nggak suka belajar gue, Main. sama bandel dulu. Oh, lo gamer juga kan dulu ya? Kalau SD sih belum. Apa game pertama? RF? Game pertama Warnet. dulu tuh Warnet. RF ya. Itu Tapi kelas- itu SMP, udah mulai SMP. Oh, lo main nanti RF aja. dari SMP? Berarti hitungannya gak ini banget, karena gue tahu RF dari gue kelas 4 SD. Kalau gue kelas 4 SD, lo udah kelas 5. Tapi waktu itu gue tahu doang, tapi gue gak main. Tapi lo main SMP? SMP. Anjir, berarti SD lo mainnya apa? Yang bikin lo malas belajar? Ya main permainan-permainan rumah aja Dulu gitu. tuh SD tuh paling ya main permainan rumah tuh waktu awal-awal SD tuh kayak ya tak jongkok lah, galaksin segala macem, polisi maling dan lain-lain, batu tujuh segala macem. Oh, berarti 7. Gue suka Iya. tuh. Benteng segala macem apalah. Tapi sudah itu awal-awal SD, tapi kalau udah mulai ke atas-atas PS2 dulu tuh gila banget gue main PS. Oke. Berarti teman-teman lo yang SD, SMP, sampai SMA nih ngeliat lo sekarang
udah berwawasan gini kaget kali ya? Atau gimana menurut? Atau biasa aja? Gue nggak pernah membuka itu sih. Gue kalau sama kawan-kawan rumah gue biasanya diem aja Iya sih gue. lo. Manggut-manggut aja ngobrol apa. Tapi iya, pokoknya iya. SD lu ini nggak 10 besar nih. 10 terakhir. Anjir, seorang Andi. Tapi gue kasih tau Andi tuh aslinya pinter cuy, pinter. Apalagi coba di SD yang mau kasih tau? Lebih ke banyak bandelnya sih. Dari SD orang tua gue udah sering dipanggil. Lo? Iya. Anjir, ini gue gak nyangka loh sebenarnya, sumpah. Iya. Gue anjir. Karena apa? Berantem, gebugin orang. Oh iya, lu dulu karate sih ya? Enggak, gue Karatenya apa? ikut olahraga itu dari SMP. Oh karate SMP. Nah ini lo SD berantem gebukin Taekwondo orang. bukan karate. Berantem gebukin orang. Lu termasuk yang berani besar juga kali ya SD ya? SD ya, tapi nggak gendut Iya, standar. tapi dibanding anak-anak yang lain lo Bosor, sedikit, iya. sedikit lebih besar dari mereka lah ya. Betul. Oh makanya lo galak. Enggak gitu juga sih. Emang nggak tahu kenapa insting aja pengen liar aja dulu. Oh, ini tapi lu nggak apa-apa nih gue posting. Enggak nih. apa-apa San. Oke, lu berantem nih. Panggil. Kenapa ya? Emang berantemnya sampai kapan? Sampai bikin dipanggil? Karena berantem di SD itu kan hal yang wajar kan. Maksudnya gue juga pernah berantem di SD, tapi nggak pernah sampai dipanggil sih. Lu apa yang membuat lu Dulu dipanggil? ada kesel banget sama salah satu temen gue, nggak usah gue sebut lah namanya. Jadi dia tuh orangnya mungkin agak ada kelainan kali ya. Maksudnya jadi lebih kayak atraktif. Tapi namanya orang SD kan nggak ngerti apa-apa ya. Oh dia beda lah ya. Iya beda. Iya, oke, Terus jadi buku gua dipinjem. Mau gua minta nggak dikasih sama dia. Terus dicelupin ke bak. Bukan bak sih, kayak ke ember air buat ngepel. Gua kesel, gua tonjok mukanya. Dia hiperaktif ya. Iya. Terus, Tonjok terus? mukanya. Ini kelas berapa nih by the way? Kelas 3. Oh masih SD. kecil sih tapi terus. Iya. Tetap saja pas dibuka bajunya pada biru semua. Saya hajar mukanya, pelipisnya. Tapi gue nggak tahu kenapa anak SD tapi bisa ngerti loh mau ngehajar orang tapi ngincer pelipis. Nonton. Mungkin ya. Lu nonton juga kali. Bokap gue nonton tinju. Nah iya dari situ. Gue hajar pelipisnya, badannya gue gebukin pada biru semua, orang tua gue dipanggil. Oh jadi yang bikin dipanggil karena bener-bener pembantaian bukan berantem. Bener. Dianya kalah telak lah ibaratnya. Iya. Biasanya kan kalau SD kan ada perlawanan nih. Kalau ini lu udah menang telak nih ya. Iya. Menang telak, dianya hancur, akhirnya lu dipanggil. Bener. Sampai pas banget habis berantem sebelum dipanggil gue dipisahin kelas. Itu gokil sih. Tapi ini jangan ditiru lah ya. Jangan ditiru. Ini aman nih tapi nggak apa-apa. Ini Aman, cerita aman. masa lalu lah ya. Aman, dan itu pun nggak berapa lama setelah berantem gue udah bayan juga sama Oh, udah dia. selong dia. Selong. Oke, sip. Nggak usah disebut namanya. Oke, apalagi coba. Anjir gua nggak nyangka sih dia begitu di SD. Iya. Gokil terus. Dulu juga pernah ada SD, kan SD gue nempel sama SD lain. Kalau nggak salah namanya SD 1 Ciputat. Sama SD satu 6. gerbang. Beda gerbang, tapi nempel dinding dia sama dinding gue nempel. Oh, dindingnya nempel. Oke, terus Pernah ya ledek-ledekan lah. yang berujung ke ribut. Ujungnya ribut. Gue jorokin ke jalan raya, untungnya gak ada mobil. Gila juga. Tapi SD emang belum panjang lah, pikirannya masih pendek. Pokoknya tapi kesel lu jorokin aja. ujungnya sih dia. Untungnya kagak ada mobil atau motor. Terus. Dia Lu ditakutin di SD. sama satpam diomelin. Anjir. Apalagi coba? Udah sih itu yang paling berkesan banget karena gue sebenarnya lebih ke menyesali itu sih. Iya, itu Kenapa harus kenakalan seperti ya. itu? Tapi Iya. selain kenakalan ada mungkin prestasi gitu lo. Nggak ada olahraga B aja sih olahraga. Bela diri belum ikut ya? Ikut aja belum bela diri. Lomba-lomba apalagi lu 10 besar ya? Apalagi ya 10 terakhir gua apa yang diharapin aja. Iya. Duduk paling belakang, suruh depan nggak mau. Udah membangkang sejak kecil. Itu SD itu. Apalagi coba di SD. Kakak lu sama kakak lu satu SD gak? Biasanya satu SD sama kakak lu. Kakak lu ada 2 kan? Iya. Beda berapa tahun? Tapi kakak gue yang kedua dia dari kecil emang di Bekasi. Jadi gue dia yang di Ciputat sama kakak gue yang pertama. Beda berapa tahun? Beda jauh. Nggak ketemu berarti di SD? Beda 4 tahunan. Oh berarti sempet SD bareng nggak? Sempet. Logiknya sempat karena cuma beda 4 tahun. SD kan 6 tahun. Tapi intinya nggak lama gue masuk dia keluar lulus. Dan terbalik sama abang gue. Abang gue dari SD emang
pinter, Adem. Nggak nakal ranking, ya? nggak nakal. Oh, sip. Ada lagi mungkin di sini yang menunjukkan? Udah cukup kalau SD. Oke lanjut nih. C anjir. Ngelek kepala gua. Apa tadi SD ya? Tadi tadi. Ngeliat Akmal kali lu. Iya anjir akal. Apa SD ngapain SD? Ada lagi SD? SD. Oh, SD itu dulu awal-awal SD gua ikut jemputan. Oh, mobil bareng. Iya, jemputan. Kan ada tuh jemputan. Nah, lucunya rumah gua itu harusnya nggak paling pertama, nggak paling terakhir. Gitu. Nah, cuman Mau dibolehkan. Enggak apa aja masuk aja. cuman Entar lu sini ya. Iya. Cuman apa? cuman anehnya Hmm. si driver itu brengsek. Supir jemputan ini. Iya, dia nggak mau ngedrop yang tengah-tengah itu duluan. Jadi yang paling pertama sama yang paling terakhir duluan di drop. Yang tengah-tengah sengaja di paling belakangin karena pas dia balik lagi biar ada temannya. Kan bangke. Dan lu di tengah-tengah. Iya, jadi gua diajak muter-muter dulu ke rumah teman-teman saya itu. Tapi berapa menit by the way? Kalau SD dari rumah lu? Sama masih Oh, satu sama kawasan juga? sama TK, iya. Oh, oke. Cuman bisa jadi 45 menit gara-gara muter-muter Mobil dulu. ini kayak driver bang ini. Iya. Sopir. Kalau mobil disebutin apa ya? Bukan driver ya? Apa? Mobil tuh. Iya, tetap driver. Oh. Oke, apalagi mungkin di SD? Udah SD itu aja paling. Itu aja ya. SMP berarti sekarang. Tadi SD 6 ya? SD Ciputat 6. Sekarang SMP di SMP Negeri 3 Ciputat. Negeri Dulu. 3 Ciputat. Iya, Sekarang dulu. udah berubah nama? Sekarang namanya jadi SMPN 8 Tangsel lah kalau nggak salah. SMP. Oh, dapat. Tapi posisinya sama ya? Lokasi sama. Iya, tapi itu daerahnya jauh. Dia tuh udah di daerah Kampung Hutan lah, dekat rumahnya teman kita tuh namanya Davi arah situ. Tadi Davi yang tadi ngomong. Hmm. Berapa menit dari rumah lo? Lama itu bisa 40 menit. Karena macet rutenya parah. Naik apa lo? Angkot? Kalau udah SMP naik angkot harusnya. Harusnya. Tapi berhubung gua liar, gua udah diem-diem Bawa motor? nggak bawa. Apa tuh? Nyewa motor temen gua. Demi nyewa? Iya. Minjem kali. Kalau nyewa lo bayar dong? Bayar. Seriusan? Serius. Demi berangkat sekolah? Iya, jadi Berapa? kan temen gua ada dia lebih tua sih, maksudnya gue SMP dia Kan tuh lu juga udah- tua. Wah, enggak, gue SMP dia itu kelas 1 STM. Oh, lo kelas 1 SMP, dia kelas 1 STM? 3 tahun berarti? Iya, bedanya. Oke lanjut. Bentar nih gue tanya dulu, lo tau SMP Negeri 8? Ya itu, One, Negeri 8? Tangsel, yang deket Dayak, Bukan yang 3 ya? Dulu Lo kan duduk dulu SMP deh, Negeri biar 3 selalu masuk. Ciputat. Biar Itu udah bolos tuh namanya. Udah Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Tadi Andi juga udah bilang begitu, cuman dia selalu. Kenapa? Kan nggak kedengeran. Kan udah berarti juga. Nggak kedengeran. Bentar. Tahu lo SMP 8 tahun lo? Ini deket Dayak, SMP 3 Ciputat dulunya kan. One. Iya One, iya itu. Sekarang jadi 8 loh. Kayaknya sih, makanya kan gue bilang tadi kalau nggak salah. Iya di alumni One nih. Iya One, Organisasi nenek-nenek. itu One. Tuh, Oke, dia. Tapi lo tau SMP Negeri 8 apa nih? Tahu. Itu musuhnya sekolah gue emang. nah, iya. Musuh. Lo belum cerita SMP, nanti. Belum. Nanti. SD Negeri 6 tau? Negeri 6 Ciputat ya? Iya, Tahu. Ciputat dekat pasar. Ya, lo berdua satu lokasi lah ya. Iya. Apa coba di SMP selain jauh yang lo ingat? Selain lo bangor, nyewa motor. Iya. Itu parkirnya berarti di kawasan? Ada teman SMP gua namanya Dani. Dani. Iya. Dani Saputra. Sukam Dani. Nggak tahu gua nama panjangnya siapa Rambutnya lupa. kayak ada merek gitu, mukanya agak gede kotak. Iya, kepala kotak. Itu teman SMA gue. Buset. Iya. Dia tuh Emang depan berhubungan lo berdua. parkiran depan rumahnya itu kayak ada kebun pisang gitu kosong. Nah, itu di situ jadi parkirannya SMP One itu. Cocok nih, berarti gue Dani yang rekaman. dimaksud sama Dani yang gue pikir sama. Sama. Cocok berarti ada dia dulu nih emang satu, Iya. satu wilayah ya. Iya. Tapi lu 97. Dia kan 96 di 96. 68. Jadi parkir di Iya, Dani situ. itu tuh. Mm-mm. Rumahnya dia berarti ya. Iya, Berarti bukan cuma lo doang dong pasti.
banyak Jadi base rata-rata camp anak ya? SMP yang nekat bawa motor ditaruh di situ. Jadi base camp. Base camp. Nah kalau berarti lu kalau naik motor berapa menit tuh jadinya? Kalau naik motor kan 10 menit 15 menit. Oh, banyak makan waktu, apa banyak hemat waktu? Hemat waktu. Kalau naik angkot ngetemnya lama, macet. Oke, berarti apa lagi nih SMP nih? Kalau SMP gue secara bandel, secara kayak berantem apa justru enggak. Enggak. Udah Tapi enggak. udah mulai karate kan SMP? Udah mulai taekwondo. Oh taekwondo ya sorry. Dulu. Udah mulai. Udah mulai cuman malas-malesan. Itu dari sekolahnya apa di luar sekolah? Dari dulu di Oni nggak ada ya school taekwondo, di luar kayaknya kalau nggak salah. Tuh, cuma kalau dulu SMP gue lebih nakalnya tuh kayak ada pelajaran gue cabut gitu-gitu doang, cabut tapi nggak pelajaran. nyampe kekerasan. Bukan cabut sekolah tapi cabut pelajaran. Termasuk juga cabut sekolah kadang-kadang. Jatuhnya lu seharian full cabut dong? Iya Oh dong. kadang-kadang? Iya, Tapi kadang-kadang cuma ada pelajaran doang? Kadang-kadang pas cabut pelajaran doang gitu. Ya bentar nih ada Akmal nih. Itu udah. Oke SMP apa lagi ya nih SMP? Ya SMP paling manakala gitu, cabut main warnet, ke gap sama guru warnet. Udah mulai BK, RF tuh. Iya, udah mulai RF dan segala macamnya. Dan di situ mulai orang tua gue mulai dipanggil secara resmi. Karena kan SMP udah mulai ada BP kan. Iya lah SD yang tadi nggak resmi. SD dipanggil biasa, mesti Nakalan peringatan kecil gitu ya. doang. Sebenarnya nggak kecil juga sih tapi. Ya walaupun gebukin orang mah yang mana ada kecil sih Iya, anjir. iya, iya. Sampai orang lebam anjir. Tapi ibaratnya nih SMP benar-benar BP nih karena SD nggak ada BP kan. SMP kan ada poin dulu karena Bener. ONE itu termasuk SMP unggulan, termasuk favorit, ada 100 poin dan sampai gua lulus poin gua sisa 10. Buset, apa aja tuh? Abis tadi satu, apa tuh dipanggil gara-gara apa? Dipanggil gara-gara cabut, Terus? gara-gara bolos pelajaran, upacara kabur. Oh, jadi kenakalan-kenakalan yang males Iya, gitu ya, lebih ke males. sepatu nggak hitam, Oh. nggak pakai dasi. Bukan kayak yang tawuran atau berantem gitu bukan ya? Ada sih, tapi Apa nih tawuran atau berantem? ada dulu tawuran, bener tawuran di Ciputat Baru dekat arah ya tengah-tengah antara rumah gua sama rumah Davi Ini lah. lagi sama SMP-nya David tawuran nih. Gue lupa sama SMP mana yang jelas kan ada dulu namanya Warwan, warung One. Tuh. Davi tahu nongkrongnya di situ. Dan gue itu SMP kan mulai berisi ya, mulai agak gendut lagi. Jadi gue tawurannya bukan yang jagoan kayak Davi. Kalau Davi kan emang bener-bener jagoan. Ntar lu denger ceritanya dia. Iya, Kalau dia nggak cerita lu kulik wajib tuh jagoan dia. Abis ini. Nah jadi SMP tuh ngumpul kan, gue bilang, wih tumben rame banget nih mau ngapain, gitu kan. Dulu SMP tuh gue mainnya sama jagoannya tuh Bagas, siapa lagi ada dulu si Botak. Botak, namanya nggak mungkin botak. Iya Adit Botak, Nggak mungkin namanya botak. Iya Adit Tapi Botak. panggilannya botak. Si siapa? Jebir, Bimo Jebir, bibirnya kenapa itu Jebir? Iya temen-temennya David juga. Bibirnya kenapa sih Jebir? Di SMA, maksudnya ya tebel aja gitu. Iya. Maksudnya kan bibir. ngumpul. Ih, Iya. ada apa ini rame? Dah ikut aja. Oke, gue bawa motor tuh. Tiba-tiba udah nyampe depan sana tuh tanjakan baru keluar semua. Gua anjing baru mau tawuran ternyata dari situ gua kagak tahu. Karena diumpetin di dalam warung. Gua celurit bokir wah brengsek. Terus gue kan lagi bawa motor. Ada satu lagi temen gue ngikut, yuk ngerekamin. Gue yang ngerekamin. Jadi bener-bener pada lari maju, gue di sampingnya ikut pakai motor. Nah di situ baru mulai nebar, baru mulai tawuran. Ternyata tuh warga kayaknya udah curiga, udah tahu. Jadi di ujung di atas tanjakan yang keluar Ciputat Baru, udah ada warga bawa bambu panjang banget, diginiin. Berarti yang bubarin bukan polisi, warga. Iya warga. Dan gue kan bawa motor ya. Pas banget gini gue nunduk, untung gak kehantem. Kalau kehantem, sumpah gua nggak tahu tuh muka gua, motor gua jadi kayak apa jatuh lah ibarat kata. Tapi kecepatan berapa pada saat itu? Pasti pelan sih. Kenceng pak. Berapa? Orang bambu gitu gede loh. Enggak, kecepatan motor lo? Oh kecepatan motornya mah standar lah 30-40 doang, maksudnya kan Itu kalau nyambil orang lari, Iya. tawuran ngerekamin gitu kan, bawa motor. Wah dibuyarin, ada dua kubu ternyata warganya, ada yang ngebubarin SMP gua, ada yang sauna juga. Buyar. Udah siap banget berarti warganya. Iya udah siap, kayaknya mau udah curiga. Bubar. Untungnya gue punya teman warnet gue namanya Penyok. Penyok, botak, penyok, jebir apa siapa lagi nih? Sumpah di Ciputat Baru. Karena gue panik,
buyar semua kan, ada yang lari kemana tau, ya gue mampir gue ke rumah Penyok, gue gedor-gedor, namanya kan Reza, panggil Penyok. Kenapa dipanggil Penyok? Kenapa? Gue numpang lu ke rumah lu. Kenapa lu? Iya, tawaran dibubarin warga. Oh ya udah masuk. Untungnya gue kan kayak baju double kan, jadi pakai kaos sama celana, gue copot baju sekolahan gue, taruh cok motor, gue main. Pas gue main sambil nyantai, suruh polisi keliwer. Jadi warga dulu baru polisi. Iya, polisinya datangnya lama, telat kayaknya. Polisi India. Tuh. Berarti lu jatuhnya lu nggak tahu nih awalnya tawuran, tapi begitu udah tawuran ya udah ikut aja lah gitu ya. Iya, ikut aja lah. Oke. Pas gue balik, ada tuh temen gue si Bagas tuh jagoannya. Si Bagas, teman Davi juga tadi. Kenal, lu kenal ya? Dia di warwannya pojokan ya, diem aja. Kenapa? Gue menegur takut kan, karena sebelahnya ada bapak-bapak sok-sok beli es gitu, badannya gede. Gue tahu nih pasti polisi nih. Iya. Itu gue pura-pura jajan, kode-kodean kan. Oh tahu bener nih. Ya udah, nggak lama gue cabut dulu, pergi dulu. Sekitar 15-10 menit gue balik lagi. Nah itu tuh orang nggak ada. Nah, tapi temen gue si Bagas masih di situ pura-pura nongkrong. Ini si Ciputat juga. Habis itu si Bagas baru, gue nitip BR dong di rumah lu. Bahan lah tuh, apa yang kelewang panjang itu. SMP udah pakai BR? Iya. Gila, Tangerang gokil juga sih. SMP BR. Ya kerasan Jakarta dan. Kerasan Jakarta. SMP gua enggak sih. SMK yang gua tahu. Nah, titip di rumah gua. Bayangin dong, gua kan di komplek terkenal kan anak baik-baik dong. Gitu. Iya. Terkenal anak baik-baik. Iya. Masuk komplek goncengan bobo kelewang, jadi omongan dong di komplek dong. Habis itu gue cuek aja, nitip, taruh diumpetin kan. Bukan gue nanya ini apaan nih, Iya, ketahuan ketemu, padahal gue udah umpetin. Punya siapa ini? Punya temen, nitip buat apaan? Ya nitip aja, nggak mungkin dong. Masa ada temen tiba-tiba nitip beginian panjang segini kan nggak mungkin dong. Tahu domelin gue tawaran. Udahlah cuek aja, itu sih yang seru di SMP. Itu salah satu dari poin lo tuh ya, yang mencapai 90 ini. 90 kan? Iya. Maksimal cepet lo kurang 10. Iya, maksimal cepet. Kalau udah cepet cabut gue dikeluarin. Iya, tapi tawuran tuh setahu gua poinnya langsung cepet sih, enggak tapi. Dan itu nggak ketahuan pak, maksudnya bubar aja itu, tapi nggak nyampe, isunya nggak nyampe ke sekolah, nggak nyampe dicari tahu siapa, enggak. Ada lagi mungkin SMP. Udah, lu itu pakai aja. juga lu Indi aja. Enggak nyangka ya Andi gitu sama Andi. Enggak lagi SMP. Nggak ada. Kayak enggak lagi SMA. Kalau SMA ini total gue full udah nggak bandel secara ugal-ugalan kayak SD. Secara teman aja udah enggak ya? Udah enggak. Udah ninggalin tuh. Gue lebih ke lagi gila-gilanya main warnet gue dulu SMA. Tapi lu ngerokok gak sih? Dulu SMP diem-diem. SMP ngerokok tuh? Diem-diem. Tapi SMA enggak? SMA enggak. Oke. Terus? Dulu ya pas udah SMA gue lebih ke cabut main warnet sih, gue gila banget main warnet. SMP ini berarti SMP yang tadi lu bilang sama Bagas dan Jeber ini, Iya. kalau Jebir, kalau SMA nakalnya cabut warnet. Iya, bukan walaupun SMP udah ada gejala-gejalanya tapi nggak sesering itu. bukan rusuh berarti. SMA cabut warnet. SMA lebih ke cabut main Keren. warnet. Banyak main. Dota. Udah banyak banget gue. Ya, Oh, kapan aja lo mainin lah ya? Iya. Terus? Iya, pas SMA gue udah karena gue udah sering cabut gitu kan, dipanggil juga nih sama BP. Untuk udah bosen, ditarik fasilitas motor, Sama orang tua? Iya. Oh, oke. dianterin sampai Oh, dianterin ini bayar. digantinya dianterin. Oh, biar dia make sure bahwa lu tuh nyampe ke Iya, sekolahan. SMA. Oke. Terus? Gue masuk. Enggak, bentar, lu kok ngejauh dari gua sih anjir. Oh, sorry. Gue masuk. Dan nah ini nih Ilman, teman kelas 10. Ah iya bener. Teman Ilman. kelas 10 SMA gue. Nah, Gua lagi rekaman lagi ini gua. rekaman. Nah ini saksinya, gue dulu SMA masuk ke kelas, Hah? terus gue cabut lagi pulang main warnet. Emang tukang cabut dia pas SMA? Oh, anjir. Sama satu cewek itu yang suka bikin berak mulu. Saksi banget anjir. Oh iya, dia kelas 10, tapi dia IPA ya? 11-12 nya IPA, Iya, kelas 10 kan nggak ada. Gue ngobrol sama dia IPA lo IPS. Gue dianterin, salin, masuk ke kelas, udah di atas jendela ngintip udah jalan belum kok, gue udah.
Gue bilang, gue cabut ya. Anjir. Jadi dianterin pun lu masih cari cara buat cabut. Iya. Se-adik itu mau warnet. Iya. Anjir, gokil juga sih lu Andi. Bener-bener cabut nah. Gokil. Itu SMA kelas 1. SMA. 10 berarti ya. Kelas 10. 11 12 masih. Kelas 11 12 Masih ada momen tobat. PS. Hah? Ada momen tobat. Kelas 11 12 sudah nggak terlalu. Lebih ke ikut-ikutan nongkrong SMA lah gitu kayak di mana Tawa TV udah mulai Tapi nggak ikut ngerokok tuh? Enggak, gua udah enggak. Ngerokoknya udah habis di Malah SMP. enggak, iya. Malah enggak. Ya udah SMA malah menurut gua kan orang ada yang bilang SMA tuh malah masa paling asik. Bener. Kalau menurut gua malah kalau bagi gua enggak, karena gua opini cuma lah ya. cabut main warnet udah nggak terlalu karena nyaris dikeluarin juga kelas 2 kelas 3 ya udah gitu aja. Tapi yang membuat gua seneng karena motor gua waktu itu Satria 2 tak. Jadi rasa gagah aja gitu. Iya. Konyol kejar kebut-kebutan dan disitulah gua mulai senang motor dan kebut-kebutan. Habis sekarang juga Andi naik motornya kenceng deh, masuknya kenceng. Tidak dong. Kenceng lu Tapi tidak brutal kayak lu, kamu jalannya pelan-pelan. Anjir. Hati-hati. Romansa gimana SMA romansa? Romansa jujur gue dari SD sampai SMA enggak Seperti orang-orang. iya yang nyari cinta mati apa enggak. Gue senang sama orang ngasih tapi gue nggak ada eksekusi lebih lanjut, nggak ada. Ya kan lu murid Habib. Wah bangsa. Di SMA gue lagi fokusnya taekwondo, gue 3 tahun iya, taekwondo. lanjutin dari Iya, SMP jadi tuh. meskipun gue cabut sekolah sorenya tapi gue datang taekwondo. Makanya banyak guru yang tadi kayaknya nggak masuk. Tapi taekwondo. Masuk bu, gue gituin. Oh ya udah gitu gurunya. Padahal emang pas dicek di absen besoknya kamu bohong. Berarti taekwondo buat lo menyenangkan lah ya. Iya. Makanya lo dengan senang hati habis cabut Banget. balik ke sekolah cuma untuk latihan. Taekwondo iya. Mantap. Senang itu karena taekwondonya juga sebagus itu Tapi keluargaannya. Tapi gimana ya dengan tubuh lo yang sekarang masih nyampe nendang pala orang? Gendut bukan berarti nggak fleksibel. Bener sih, valid sih. Tapi gimana lo ngerasa masih nyampe gak kira-kira? Gue aja masih kadang-kadang di rumah suka split. Masih? Masih. Ini berarti nendang pala orang masih bisa ya? Bisa mas. Nyampe nih gitu. Nyampe. Asal celananya Iya, tangannya enggak. back. Iya. Atau enggak keras lah harus elastis tuh. Nyampe pasti. Gokil. Apalagi coba SMA. SMA. Prestasi lah, masa gak ada prestasi? SMA gue. Enggak, ini jangan kayak Tonang nih. Tonang ceritanya kenakalan mulu, nanti begitu gue suruh dengerin gak mau dipublish. Prestasi Ini tapi aman untuk dipublish ya? aman. Nggak masalah ya? Santai. Kalau prestasi nggak ada. Gue justru pernah sekali dong ikut kejuaraan taekwondo. boleh tuh. Jakarta Expert Team. Nah, Dapat perunggu doang gue. perunggu 3 berarti? Iya, karena gue kalahnya lawan orang segede babon. Gue nggak tahu itu panitianya gimana. Lah kan ada kelas, ada berat badan. Ada kelasnya. Makanya coach gue aja nyampe protes, kok ya segede gini Iya, bayar adil gitu. Tapi tetap aja ya kan show must go on. Iya, dan apa yang terjadi lah ya. Iya. Lo akhirnya kalah tuh gitu. Kalah. Dia yang ngalahin lo juara 1 lagi jangan. Gak tau gua, karena gua udah kalah udah bete gua nggak merhatiin. Lagi sharing, diskusi. Bonding. Bonding. Lo kan itu gini banget sih. Tanpa harus cepet gocap ya. Paling pakai beras. Cepet gocap aja udah gak ada lagi. Bangke juga anjir Kang Den jokesnya. Terus apa lagi? Iya kalah telat dan gua udah bete, gua fokus ke yang lain. Tapi bener masa-masa SMA gua tuh lebih berkesan di taekwondonya daripada di sekolahnya. Menyenangkan lah ya buat lo. Menyenangkan. Oke, SMA prestasi taekwondo. Berapa kali lo ikut turnamen taekwondo itu doang? Kayaknya yang bergengsi satu itu doang deh. Sisanya? Yang selebihnya Nggak ada piala-piala? antar klub gitu-gitu doang. Nggak ada penghargaan tapi iya. tanding. Win rate lo berapa? Hah? Win rate lebih sering menang atau lebih sering kalah? Win rate gua 75%. Lebih sering menang berarti. Oke sih. Karena lo juga termasuk bohongser juga kan? Iya, karena gue juga termasuk emang seneng dan Menyukai. salah satu pendiri atau petinggi sabem lah ibarat kata coach-coachnya itu di gue termasuk coach-coach yang memang mumpuni sudah
dan 4 ketuanya itu dan 4 internasional. Jadi memang ikut kejuaraan resminya di apa naik sabuk itu resmi di Korea. Bagus lah ya. Iya, dan dia juga ketua Litbang. Bayangin ketua Litbang. Penelitian dan apa gitu kalau nggak salah Litbang itu. Jadi yang mendevelop taekwondo Indonesia. Jadi yang terobos gerakan apa atau teknik apa yang harus lebih efektif di. Emang orang kompeten lah ya. Iya. Mantap. Tapi gue penasaran deh, taekwondo itu kan senjata utamanya kan kaki. Tapi lu basic punch bisa? Bisa. Diajarin nggak di taekwondo? Di taekwondo juga tetap diajarin. Kan ada tinjunya juga, cuman kalau untuk fight lebih ke kejuaraan kan kaki. Tapi pukulan basic diajarin. Bisa. Nangkis juga segala macam bisa. Oh ya, nangkisnya pakai tangan dong. Iya. Kecuali lu Sanji. Lu Sanji gak? Bukan dong. Enggak, tapi lu tau Sanji gak? Tahu One Piece yang kaki. gini mulu merokok, kaki-kakinya kemana-mana. Nangkis juga pakai kaki dia. Iya. Dia main di PS tuh nangkis juga pakai kaki. Tapi enggak lah, itu Enggak. terlalu Terlalu ekstrim. Itu nangkis pakai tangan diajarin. Oke. Terus Ya udah tuh memang paling berkesan taekwondo kalau gue di taekwondo. SMA. Ada lagi mungkin yang mau lu ceritain di momen SMA lo? SMA. Udah sih itu aja. Tidak ada lagi. Memang paling berkesan cuma sebagian besar di taekwondo tuh. Naik apa tadi sorry? Motor ya? Motor. Berapa menit? Kalau naik motor ke SMA sekarang paling jauh. Naik motor aja udah 40 menitan. Karena di Cirende. Cirende itu udah arah-arah Pondok Cabe mau ke Lebak Bulus. Udah lumayan jauh. Berarti lo ngerasa SMA kan pulangnya jam 3 tuh ya? Lagi lo ekskul, berarti lo ngerasain macet-macetan tuh ya jam-jam SMA? Wah, bukan main. Oke, ada lagi mungkin SMA? SMA udah cukup itu aja. Kebetulan Dapi datang. Kalau nggak ada gue tutup nih. Tutup santai. Tapi sebelum gue tutup disclaimer dulu tuh tadi cerita Andi cerita masa lalu ya. Yo. Itu Andi yang masa lalu Yo. segala jenis prestasi atau kenakalan itu udah ditinggalkan. Sekarang Andi Yo. udah nikah, udah ilmu agamanya oke lah. Anjay. Dibanding juga. kita yang lain dong ya. Dia ilmu agamanya oke. Tetap Adam dong. Enggak lah, gue cuma orang. Darahnya condet banget dong, kurang Arab apa lagi coba. Gue orang condet, temen gue Habib. Kalau lu bukan cuma berteman, lu berguru sama Habib. Iya, Nah, iya. Beda levelnya. Iya. Jadi intinya itu cuma cerita masa lalu. Sekarang Andi udah jadi orang yang lebih baik dari dulu. Iya, amin. Amin. Dan mudah-mudahan ke depannya seterusnya juga Betul. bisa lebih baik. Anjay. Nah ini sebelum gue tutup nih, lo kasih gue satu kata yang menurut lo menggambarkan gue banget. Nanti gue juga kasih lo satu kata yang menggambarkan lo. Jangan disebut dulu. Boleh negatif, boleh positif, boleh kata benda juga boleh. Tapi nanti lo jelasin kenapa lo sebut itu. Konyol boleh, apapun boleh. Tapi kita nyebutnya bareng. Biar nggak bias, gue hitung sampai 3. Udah ada nih atau belum? Belum. Pikirin dulu. Lu satu kata. Buat gue. Udah ada. Satu kata. Oke, udah ada. Udah ada. Gue hitung sampai 3 ya. Sebutnya bareng ya. Ntar lu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya bebas. Jerman. Yang penting Dapi anjir. Oke juga ya. Gue demen banget jokes. Coba. Patah banget loh jokesnya Dapi. Kalau bahasa Jerman gua harus Google dulu dong. Patah banget anjir Dapi jokes. Bahasa Jermannya kata ini apa ya? Kamu gitu tuh bahasa Jerman gitu ada ish gitu. Mirip-mirip Belanda ya, overdose. Udah belum, udah siap belum? Gue udah ada nih. Halo. Jangan sebutin Iya, dulu, oke. sebutinnya bareng. Gue hitung sampai 3, sebut pas ketiga sebut bareng ya. Oke. Tuh, 2, 3. Bijak. Presentable. Apa? Presentable. Presentable. Kalau gue bijak. Gue jelasin dulu nih kenapa Andi gue anggap bijak. Karena sebentar. Bayar pajak. Oke, potong, sorry. Bijak. Kenapa Andi gue bilang bijak? Karena waktu itu pernah ada momen yang ada konflik lah di angkatan kita tuh, ya kan? Lu udah ngingetin gue waktu itu, ntar aja ngomongnya. Abis itu gue langsung saat itu juga gue terburu-buru dan memang sempet beberapa lama menimbulkan perang dingin lah ya, yang disebabkan oleh gue. Cuman pada saat itu karena gue mikir gue nggak terima nih kalau didiemin secara lama. Sementara lo waktu itu bilang tar dulu itu bijak, karena setelah gue pikir kayaknya memang harusnya sikap yang diambil seperti itu. Dan ketika terjadi bentrok mulut juga tuh antara teman kita, lo di situ terlihat banget netralnya, terlihat tenang, terlihat hati-hatilah dalam berucap. Kalau gue memang terlihat banget berpihak, karena gue memang berpihak yang menurut gue benar pada saat itu. Sementara lo tenang, netral, dan menurut gue itu bijak, sangat-sangat bijak. Terlepas dari itu juga banyak lah hal-hal lain. Kalau misalkan lo nasihatin Tonang, nasihatin gue, nasihatin siapapun, nasihat lo tuh
cukup bijak, walaupun kadang-kadang ada yang bangke juga. Tapi gue tahu kadang-kadang yang bangke itu bercanda. Entah bercanda entah benar, tapi ada lah, ada kayak gitu. Tapi buat gue Andi ini orang yang cukup bijak. Nah, lo kenapa bilang gue presentable tadi? Kalau gue bilang lu presentable, ini kata gue dapet dari dosen gue yang emang udah pakar penerjemah. Jadi secara esensi, secara makna presentable itu bukan diartikan bisa tampil, Tapi lebih ke esensinya itu orang bisa memposisikan diri, how to behave, how to react, how to initiate, and how to adapt. Nah itu lebih ke esensinya itu. Lu bisa bergaul ke semua jenis orang, golongan. ke semua golongan. Kalau gue kan Anda sudah tahu. Terus iya, lu tuh bisa membangun suasana terhadap siapapun. Ya itulah satu kata presentable, tapi bukan hanya bisa tampil, tapi kalau kata dosen gue kayak esensinya ya itu tahu kapan harus bersikap, kapan harus bertindak, kapan bisa berinisiasi dan sejenisnya. Ya intinya gitulah, whole package-nya gitu. Thank you. Ini by the way Andi ini sastra Inggris ya, makanya tadi dibilang ada di beda di sana. Oke, thank you juga ceritanya semua, thank you juga. Pancing apaan kalian? Apa? Ngapain? Kagak. Ganggu aja udah mau closing aja. Ini bangsa. Udah mau closing ganggu aja. Iya lagi. Ya pokoknya gitulah ya, Andi ini sastra Inggris. Oke, thank you buat waktunya Andi, gue tutup ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Astagfirullahaladzim. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah dengerin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dan dadah.